Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Nurani, mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2020, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial, mulai dari klasifikasi persamaan diferensial, membentuk persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan fungsi dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu atau lebih peubah bebas. Contoh 1. Manakah yang termasuk persamaan diferensial dan sebutkan jenis peubahnya? Yang pertama, di situ ada d kuadrat y dibagi dx kuadrat ditambah xy dikali dy per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, yang pertama itu merupakan persamaan diferensial peubah tak bebas y dan peubah bebasnya yaitu x. Kemudian yang nomor 2, d kuadrat x dibagi dt kuadrat ditambah 5 dikali dx per dt ditambah x dikurang cos t sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas x dan peubah bebas t. Ketiga, do v dibagi do s ditambah do v dibagi do t sama dengan st. Yang ketiga, persamaan diferensial dengan peubah tak bebas v dan peubah bebas s dan t. Keempat, d dikali uv dibagi dx sama dengan u dikali dv dibagi dx ditambah v dikali du dibagi dx. Yang keempat bukan merupakan persamaan diferensial. Kelima, do kuadrat u dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat u dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat u dibagi do t kuadrat sama dengan b. B fungsi dari x, y, dan t. Merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas u dan peubah bebas x, y, t. Yang nomor 6, dx per dt sama dengan x dikurang t. Merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas x dan peubah bebas t. Nomor 7, d kuadrat u dibagi dt kuadrat ditambah u kuadrat t sama dengan 0. Persamaan diferensial dengan peubah tak bebasnya u dan peubah bebas t. Nomor 8, 3x ditambah 2t ditambah 4dx ditambah 1 dikurang 3t ditambah x dt sama dengan 0. Merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas x atau t dan peubah bebas t atau x. 9, do v per do x ditambah do u per do t ditambah do v per do t ditambah do u per do x sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas v dan u dan peubah bebas x dan t. 10, cos x dikali do u per do x ditambah sin x ditambah 4 sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas u dan peubah bebasnya x. Berikut contoh lainnya, yaitu yang pertama, x kuadrat dikali d kuadrat t dibagi dx kuadrat dikurang 6x dikali dy per dx sama dengan 0 merupakan variabel bebas sama dengan x dan variabel tak bebasnya y. Nomor 2, y aksen sama dengan ex ditambah sin x, variabel bebasnya x, variabel tak bebasnya y. Ketiga, d kuadrat Q dibagi dt kuadrat min 3 dq per dt ditambah 10q sama dengan 4, variabel bebas sama dengan t dan variabel tak bebasnya q. Keempat, do kuadrat v dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat v dibagi do y kuadrat sama dengan 0, variabel bebas sama dengan x, y, dan variabel tak bebasnya v. Persamaan diferensial itu sangat penting dalam matematika untuk rekayasa sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau disingkat PD diklasifikasikan dalam dua kelas, yaitu biasa dan parsial. Persamaan diferensial biasa, disingkat PDB, adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika Yx adalah suatu fungsi satu variabel, maka X dinamakan variabel bebas
dan Y dinamakan variabel tak bebas. Persamaan 1, 2, dan 3 adalah contoh PDB. Persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Persamaan 4 dari contoh di atas adalah contoh dari persamaan diferensial parsial. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contohnya, X dikali dy per dx dikurang y kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Xy dikali d kuadrat y dibagi dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 2. D pangkat 3y dibagi dx pangkat 3 dikurang y dikali dy per dx ditambah e pangkat 4x sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 3. Persamaan di atas dapat dituliskan dengan notasi lain, yaitu X dikali Y aksen dikurang Y kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Kemudian yang kedua, X dikali Y dikali Y aksen dikurang Y kuadrat sin X sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Y triple aksen dikurang Y dikali Y aksen ditambah E 4X sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 3. Derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contoh yang pertama di situ 1 ditambah dy per dx pangkat 2 sama dengan 3 dikali d pangkat 2y dibagi dx kuadrat adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 1. Kedua, X dikali Y aksen pangkat 3 ditambah Y aksen pangkat 4 dikurang Y sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 3. Syarat tambahan pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal. Nah, persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal. Jika syarat yang diberikan pada persamaan diferensial lebih dari satu nilai variabel bebas disebut syarat batas dan merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas. Contoh, tentukan peubah tak bebas dan peubah bebas. A. Do V per do S ditambah do V per do T sama dengan V ditambah ST. Merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas V dan peubah bebas S dan T. Yang B. Do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat sama dengan 0. Merupakan persamaan diferensial parsial dengan peubah tak bebas V dan peubah bebas V dan Y. C. X kuadrat ditambah Y dikali do Z per do X ditambah Y dikali do Z per do Y sama dengan X ditambah Y. Merupakan persamaan diferensial dengan peubah tak bebas Z dan peubah bebas X dan Y. Definisi selanjutnya, orde suatu persamaan diferensial adalah tingkat turunan yang paling tinggi dari turunan yang termuat dalam persamaan diferensial. Contoh, tentukan orde dari setiap persamaan diferensial. Yang pertama, di situ Y aksen ditambah XY dikali Y aksen pangkat 3 sama dengan 0. Ordenya yaitu 2. Yang nomor 2 Y triple aksen ditambah 4xy aksen ditambah 3y aksen ditambah 6xy sama dengan 0 memiliki ordo 3. Yang nomor 3 y aksen kuadrat ditambah 2y aksen dikurang 3y pangkat 3 sama dengan 0 berordo 2. Keempat, y aksen ditambah x kuadrat y sama dengan 0 merupakan berordo 2. Nomor 5, y aksen ditambah x kuadrat dikali y kuadrat sama dengan 0 berordo 1. 6, 3x dikurang 2y ditambah 4dx ditambah 2x ditambah y dikurang 3dy sama dengan 0 berordo 1.
Derajat atau pangkat suatu persamaan diferensial yang terbentuk polinom dalam peubah tak bebas dan turunan-turunannya adalah derajat atau pangkat tertinggi polinom tersebut. Contoh, satu yaitu y aksen ditambah xy dikali y aksen pangkat 3 sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial berderajat 4. Yang nomor 2, y 4 aksen ditambah 5y aksen ditambah 3y sama dengan sin x merupakan persamaan diferensial derajat 1. Yang ketiga, y kuadrat dikali y aksen ditambah x dikali y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial derajat 3. Nomor 4, y aksen ditambah x y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial derajat 2. Nomor 5, y aksen sama dengan x kuadrat ditambah x dibagi y merupakan persamaan diferensial berderajat 2. Ke-6, 3x dikurang y dikali y aksen sama dengan 3x dikurang y dikurang 4 merupakan persamaan diferensial berderajat 2. Persamaan diferensial biasa linear orde n adalah persamaan diferensial berpangkat 1 dalam peubah tak bebas dan turunan-turunannya. Berdasarkan definisi ini, maka kita dapat menuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear orde n dalam bentuk a n x dikali d pangkat n y dibagi dx pangkat n ditambah a n min 1 x dikali d pangkat n min 1 y dibagi dx pangkat n min 1 ditambah sampai a1 dikali x dy per dx ditambah a0 x y dikurang bx di mana anx tidak sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa disebut linear bila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak terdapat perkalian antara peubah tak bebas dan turunannya. Nomor 2, tidak terdapat fungsi transenden dalam peubah tak bebas. Ketiga, peubah tak bebas dan turunannya paling besar berpangkat 1. Nomor 4, masing-masing fungsi kontinu dalam X pada satu interval. Contoh persamaan diferensial biasa linear atau tak linear. Nomor 1, y aksen ditambah 5y aksen ditambah 6y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat yang nomor 3, yaitu peubah tak bebas dan turunannya paling besar itu berpangkat lebih dari 1. Nomor 2, y aksen ditambah 6y dikali y aksen ditambah 4xy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat yang pertama, di mana terdapat perkalian antara peubah tak bebas dan turunannya. Nomor 3, y pangkat 4 aksen ditambah x kuadrat dikali y aksen ditambah x y aksen sama dengan x merupakan persamaan diferensial biasa linear. Yang nomor 4, x pangkat 2 ditambah 1 dikali y aksen ditambah x min 1 y aksen ditambah 2y sama dengan 0 juga merupakan persamaan diferensial biasa linear. Nomor 5, x dikali y aksen pangkat 2 ditambah x kuadrat y aksen dikurang 3y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat yang nomor 3, di mana peubah tak bebas dan turunannya paling besar berpangkat lebih dari 1. Nomor 6, sin x dikali y aksen ditambah x dikali sin y sama dengan 4x merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat yang nomor 2. Terdapat fungsi transenden dalam peubah tak bebasnya. Nomor 7, cos x dikali y aksen ditambah sin x dikali y aksen dikurang 4 tan xy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa linear. Nomor 8, cos y dikali y aksen ditambah xt sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat 1 dan 2. Yang pertama di situ terdapat perkalian antara peubah tak bebas dan turunannya. Kemudian yang kedua,
Terdapat fungsi transenden dalam peubah tak bebas. Kesembilan, Y aksen dikurang 2X Y aksen ditambah 3 sin Y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Terdapat fungsi transenden dalam peubah tak bebasnya. Pembentukan persamaan diferensial. Secara matematis, persamaan diferensial muncul jika ada konstanta sembarang dieliminasikan dari suatu fungsi tertentu yang diberikan. Contoh, bentuklah persamaan diferensial dari fungsi berikut. Y sama dengan X ditambah A per X. Penyelesaian. Y sama dengan X ditambah A per X sama dengan X ditambah AX pangkat min 1. dy per dx atau turunan Y sama dengan 1 min AX pangkat min 2 sama dengan 1 dikurang A dibagi X pangkat 2. Dari fungsi yang diberikan soal, konstanta sembarang A adalah A per X sama dengan Y min X. A sama dengan X dikali Y min X. Sehingga dy per dx sama dengan 1 dikurang AX pangkat min 2 sama dengan 1 dikurang X dikali Y min X dibagi X kuadrat sama dengan 1 dikurang Y min X dibagi X sama dengan X min Y ditambah X dibagi X sama dengan 2X min Y dibagi X. Sehingga dy per dx sama dengan 2X min Y dibagi X sama dengan menjadi X dy per dx sama dengan 2X min Y bagi X. Satu contoh lagi, bentuklah persamaan diferensial untuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Penyelesaian, dy per dx sama dengan 2AX ditambah B. D kuadrat Y dibagi dx kuadrat sama dengan 2A. Menjadi A sama dengan 1 per 2 D kuadrat Y dibagi dx kuadrat. Substitusikan konstanta A ke dy per dx sama dengan 2AX ditambah B. Sehingga dy per dx sama dengan 2 dikali setengah D pangkat 2 Y dibagi dx kuadrat X ditambah B sama dengan X dikali D kuadrat Y dibagi dx kuadrat ditambah B. B sama dengan dy per dx dikurang X dikali D kuadrat Y dibagi dx kuadrat. Dengan mensubstitusikan A dan B pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX, kita dapatkan Y sama dengan 1 per 2 D kuadrat Y dibagi dx kuadrat X pangkat 2 ditambah dy per dx dikurang X dy kuadrat Y D pangkat 2 D kuadrat Y dibagi dx kuadrat X sama dengan 1 per 2 X kuadrat D kuadrat Y dibagi dx kuadrat ditambah X dikali dy per dx min dx kuadrat D kuadrat Y dibagi dx kuadrat sama dengan X dikali dy per dx min 1 per 2X kuadrat D kuadrat Y dibagi dx kuadrat. Hasil akhir penyelesaian di atas adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi, fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 1, sedangkan fungsi dengan dua konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 2, sehingga berlaku kaidah fungsi yang mempunyai n buah konstanta sembarang akan menghasilkan persamaan diferensial orde ke n. Definisi persamaan diferensial orde 1 Y aksen sama dengan fungsi XY disebut peubah terpisah jika F dapat ditulis dalam bentuk fungsi XY sama dengan Gx per Hx, di mana G dan H fungsi dari satu peubah dari definisi persamaan diferensial peubah terpisah jika persamaan diferensial tersebut dapat ditulis dalam bentuk Hx dy sama dengan Gx dx. Permisalan, pandang persamaan diferensial X kuadrat dikurang X dikali Y kuadrat dx ditambah X dikali Y kuadrat dikurang Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Bentuk persamaan diferensial ini dapat disederhanakan menjadi X min 1 dx ditambah 1 min Y dy sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial peubah terpisah. Untuk mencari solusi persamaan, silakan integralkan kedua ruas dari persamaan HY dan GX menjadi integral HY dy sama dengan integral GX dx. Contoh 1, cari penyelesaian umum persamaan diferensial.
Y aksen min 2xy sama dengan 0. Ditulis dy per dx min 2xy sama dengan 0 atau dy per dx min 2x dx sama dengan 0. Sehingga integral dy per y min integral 2x dx sama dengan c. Ln y sama dengan x kuadrat ditambah c. Y sama dengan e pangkat x kuadrat ditambah c. Y sama dengan e pangkat c dikali e pangkat x kuadrat. Y sama dengan c dikali e x kuadrat. Contoh 2, cari selesaian umum persamaan diferensial 3xy y aksen ditambah y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Tulis 3xy dy ditambah y kuadrat ditambah 1 dx sama dengan 0. Kelompokkan 3y dibagi y kuadrat ditambah 1 dy tambah 1 per x dx sama dengan 0. Integral 2y dibagi y kuadrat ditambah 1 dy ditambah integral 1 per x dx sama dengan c. 3 per 2 ln y kuadrat ditambah 1 ditambah ln x sama dengan ln c. Y kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per 2 dikali x sama dengan c. Contoh 3, tentukan selesaian khusus persamaan diferensial. Y aksen sama dengan x dibagi 5y pangkat 4 ditambah 3, y 0 sama dengan 1. Ditulis dy per dx sama dengan x, 5y pangkat 4 ditambah 3. 5y pangkat 4 ditambah 3 dy dikurang x dx. 5y pangkat 4 ditambah 3 dy min x dx sama dengan 0. Integral 5y pangkat 4 ditambah 3 dy dikurang integral x dx sama dengan c. Y pangkat 5 ditambah 3y min 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan c. Substitusi y sama dengan y 0 sama dengan 1 didapat c sama dengan 4. Jadi persamaan khusus y pangkat 5 ditambah 3y dikurang 1 per 2 x pangkat 2 sama dengan 4. Tentukan selesaian umum persamaan diferensial berikut. Di sini ada solusi persamaan diferensial. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari yang pertama ada dy per dx sama dengan 2xy dengan y 0 sama dengan 2. Dy per dx sama dengan 2xy, dy per y sama dengan 2x dx. Integral dari 1 per y dy sama dengan integral 2x dx. Nah, integral 1 per y dy itu ln y ditambah c1 sama dengan x kuadrat ditambah c2. Ln y sama dengan x kuadrat ditambah c2 dikurang c1. Ln y sama dengan x kuadrat ditambah c, maka ln y sama dengan e pangkat x pangkat 2 ditambah c. E pangkat ln y sama dengan e pangkat x kuadrat dikali e pangkat c. Menjadi y sama dengan c dikali e x pangkat 2 itu solusi umumnya. Kemudian kita substitusi nilai y sama dengan 2 dan x sama dengan 0. Y sama dengan c dikali e pangkat x pangkat 2. 2 sama dengan c dikali e, x nya nilainya 0 pangkatkan 2 menjadi 2 dikali c dikali 1, c nilainya 2. Substitusi nilai c sama dengan 2 ke y sama dengan 2 dikali e pangkat x kuadrat. Nah, itu solusi khususnya. Kemudian kita lanjut yang nomor 2. Di sini ada dy per dx sama dengan y kuadrat dikali 1 ditambah x kuadrat. Dy per y kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat dx. Integral 1 per y kuadrat dy sama dengan integral 1 ditambah x kuadrat dx. Min y pangkat min 1 ditambah c1 sama dengan x ditambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c2. Min 1 per y sama dengan c ditambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Y sama dengan min 1 per x ditambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Ini solusi umum. Untuk yang solusi khususnya y nya kan sama dengan 1 dan x nya sama dengan 0. Maka 1 sama dengan min 1 per 0 ditambah 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah c.
maka 1 sama dengan min 1 per C. C sama dengan min 1. Kita substitusikan nilai C sama dengan min 1 ke Y sama dengan menjadi min 1 per X ditambah 1 per 3 X pangkat 3 min 1. Ini solusi khusus. Untuk yang nomor 2A, di sini cukup mencari solusi umumnya saja. dy per dx sama dengan x pangkat 2 dibagi y pangkat 2, maka diintegralkan y pangkat 2 dy per integral x pangkat 2 dx menjadi 1 per 3 y pangkat 3 ditambah c 1 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c2. 1 per 3 y pangkat 3 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Ini merupakan solusi umum. Kemudian yang nomor 3. Sini ada dy per dx sama dengan cos X. Integral dari dy sama dengan integral cos X dx. Y tambah C1 sama dengan sin X ditambah C2. Y sama dengan sin X ditambah C2 dikurang C1. Y sama dengan sin X ditambah C. Itu solusi umum. Y sama dengan 1 dan X nya sama dengan 0. Ketentuan dari soal kita masukkan menjadi min 1 sama dengan sin 0 ditambah C. Min 1 sama dengan 0 ditambah C. C sama dengan min 1. Y sama dengan sin X min X. Mohon maaf, Y sama dengan sin X min 1. Itu solusi khusus. Selanjutnya 3A dengan dy per dx ini sama dengan x kuadrat ditambah 1, y sama dengan 1 jika x sama dengan 1. Dy sama dengan x kuadrat ditambah 1 dx. Integral dy sama dengan integral x kuadrat ditambah 1 dx. Integral dy y plus c1 sama dengan 1 per 3 dikali x pangkat 3 ditambah x ditambah c2. Y sama dengan 1 per 3 x pangkat 2 ditambah x ditambah c2 dikurang c1. Y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah x ditambah c. Itu solusi umum. Kemudian ketentuannya kita masukkan menjadi 1 per 1 per 3 1 pangkat 3 ditambah 1 plus c. 1 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 tambah c. 1 sama dengan 4 per 3 ditambah C. 1 dikurang 4 per 3 sama dengan C. Maka nilai C nya menjadi min 1 per 3. Kita masukkan nilai C menjadi Y nya sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X dikurang 1 per 3. Itu merupakan solusi khusus. Untuk yang selanjutnya di sini ada soal lagi. dy per dx sama dengan 1 per xy. Y dy sama dengan dx per x. Nah, integral y dy sama dengan integral 1 per x dx. 1 per 2 y kuadrat ditambah c1 sama dengan ln x ditambah c2. Nah, integral dari 1 per x dx itu ln x plus c. 1 per 2 y kuadrat sama dengan ln x plus c. Y kuadrat sama dengan 2 ln x plus c. Soal yang selanjutnya ada dy per dx sama dengan xy. Dy per dx sama dengan x dx. Maka diintegralkan 1 per y dy sama dengan integral x dx. Ln y ditambah c1 sama dengan 1 per 2 x kuadrat ditambah c2. Ln y sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Ln y sama dengan pangkat 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Ln y pangkat ln y sama dengan pangkat 1 per 2 x pangkat 2 dikali pangkat c. Y sama dengan pangkat 1 per 2 x pangkat 2 dikali c. Y sama dengan c dikali pangkat 1 per 2 x pangkat 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.